Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita berjumpa kembali pada video pembelajaran pendidikan agama Islam ke-6. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita buka dengan membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Anak-anak, marilah kita simak video pembelajaran tentang kisah keteladanan para nabi. Kisah pertama yaitu kisah keteladanan Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam adalah salah satu nabi yang mengalami kehidupan dalam 3 kegelapan, yaitu kegelapan di dalam perut ikan, kegelapan di lautan, dan kegelapan malam. Nabi Yunus alaihissalam adalah pembawa ajaran tauhid. Beliau menyesali tindakannya karena meninggalkan umat yang tidak mau bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Kemudian beliau berdoa dengan nada penyesalan di dalam perut ikan, sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 87 yang berbunyi, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nabi Yunus alaihissalam bin Matta diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada kaum Ninawa di wilayah Mosul, Irak. Penduduk kaum Ninawa berpaling dari jalan Allah dan menyembah berhala. Oleh sebab itu, Allah ingin memberi petunjuk kepada mereka dan mengembalikan mereka ke jalan yang lurus, yaitu jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kemudian mengutus Nabi Yunus untuk mengajak mereka beriman dan meninggalkan sesembahan mereka. Seruhan Nabi Yunus alaihissalam untuk menyembah Allah ditolak oleh para penduduk kaum Ninawa. Mereka tetap memilih menyembah berhala. Mereka lebih memilih kekafiran dan kesesatan daripada keimanan. Mereka mendustakan Nabi Yunus alaihissalam, mengolok-ngolok dan menghinanya. Setelah lama menghadapi mereka, Nabi Yunus alaihissalam pun marah kepada kaumnya dan tidak berharap lagi keimanan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mewahyukan kepada Nabi Yunus untuk membimbing kaumnya, kemudian memberitahukan bahwa akan mengazab umat Nabi Yunus setelah berlalu 3 hari. Lalu Nabi Yunus menyampaikan perihal azab itu kepada kaumnya. Kemudian ia pergi meninggalkan mereka. Akhirnya kaum Nabi Yunus alaihissalam mengetahui azab Allah akan datang. Mereka melihat Nabi Yunus telah pergi meninggalkannya. Dengan demikian, mereka yakin azab akan turun. Maka mereka segera bertobat kepada Allah dan menyesali sikap mereka selama ini. Ketika itu mereka berdoa mohon ampun kepada Allah agar azab itu diangkat dari mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan azab itu dari mereka karena kesungguhan doanya. Sedangkan Nabi Yunus alaihissalam yang tetap meninggalkan kampung kaumnya karena marah, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala belum mengizinkannya. Nabi Yunus alaihissalam pergi ke tepi laut dan menaiki kapal. Pada saat Yunus berada di atas kapal, ombak laut menjadi dahsyat, angin menjadi kencang dan membuat kapal menjadi oleng hingga hampir saja tenggelam. Melihat keadaan demikian, nahkoda kapal meminta barang-barang yang berat dilempar ke laut untuk meringankan beban. Setelah barang-barang berat dilempar ke laut, ternyata kapal itu tetap saja oleng, hampir tenggelam. Para penumpangnya bermusyawarah untuk meringankan beban kapal dengan melempar seseorang ke laut. Mereka melakukan undian dan ternyata undian itu jatuh kepada diri Nabi Yunus alaihissalam. Tetapi mereka tidak mau jika Nabi Yunus alaihissalam harus terjun ke laut. Maka undian pun diulangi lagi dan ternyata jatuh kepada Nabi Yunus alaihissalam lagi, hingga undian itu dilakukan sebanyak 3 kali dan hasilnya tetap sama. Maka Nabi Yunus alaihissalam bangkit dan melepas bajunya
kemudian melemparkan dirinya ke laut. Pada saat yang bersamaan Nabi Yunus melompat dari kapal, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengirimkan ikan paus besar yang langsung menelan Nabi Yunus alaihissalam dengan tidak merobek dagingnya atau mematahkan tulangnya. Nabi Yunus pun tinggal di dalam perut ikan itu selama beberapa waktu dan dibawa mengarungi lautan oleh ikan itu. Dalam riwayat dikisahkan bahwa Nabi Yunus alaihissalam berada dalam 3 kegelapan di dalam perut ikan, kegelapan lautan, dan kegelapan malam. Kisah selanjutnya yaitu kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria alaihissalam adalah kaum Bani Israel yang hidup di Palestina dan lahir pada tahun 91 sebelum Masehi. Nabi Zakaria diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di usia senja, yaitu 90 tahun. Nabi Zakaria bersama istrinya bernama Al-Yahbi berperan sebagai pelindung Maryam, yaitu ibunda Nabi Isa alaihissalam. Beliau merawat dan mengasuh Maryam sejak kecil dengan penuh kasih sayang. Adapun cobaan yang diberikan Allah kepada Nabi Zakaria alaihissalam adalah beliau yang tak kunjung memiliki keturunan, padahal usia Nabi dan istrinya sudah senja. Pada momen itu, Nabi Zakaria sangat sedih dan bingung tentang keberlanjutan dakwah yang beliau lakukan apabila tidak memiliki keturunan laki-laki. Nabi Zakaria dan istri tak pernah berputus asa dalam berdoa dan memohon kepada Allah untuk diberikan keturunan. Salah satu doa yang dipanjatkan oleh Nabi Zakaria itu terdapat dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 38, yaitu berbunyi, Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Hingga suatu ketika keajaiban dan mukjizat menghampiri keluarga Nabi Zakaria. Pada saat itu turun malaikat Jibril untuk menemui Nabi Zakaria alaihissalam dan memanggil beliau yang saat itu sedang sholat di mihrab. Kemudian kabar gembira kepada Nabi Zakaria akan diberikan seorang anak laki-laki namanya Yahya, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya. Suatu peristiwa yang menakjubkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi tanda-tanda kehamilan istri Nabi Zakaria alaihissalam, bahwa mulutnya tidak akan bisa berbicara selama 3 hari dengan sesama manusia, padahal dia tidak sakit. Istri Nabi Zakaria alaihissalam hanya bisa berbicara isyarat dengan tangan atau lainnya untuk memahamkan orang. Selama 3 hari itu, ia harus memperbanyak bertasbih, bertahmid di waktu pagi dan petang. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi seorang anak kepada Nabi Zakaria. Anak itu diberi nama Yahya. Kelak dapat meneruskan dakwah Nabi Zakaria alaihissalam. Anak-anak, kisah Nabi Zakaria alaihissalam dapat dijadikan teladan untuk memperoleh keinginan. Kita harus berusaha dan terus berdoa dengan ikhlas. Kita tidak boleh putus asa. Setiap cobaan yang Allah berikan pasti akan ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Sekian video pembelajaran kita hari ini. Mari kita tutup dengan membaca Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.